Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga anak-anak bisa belajar bersama dengan Ibu Tias kembali ya. Hari ini kita belajar IPA ya, materinya mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan pada tumbuhan? Ya, tumbuhan berkembang biak sama halnya dengan manusia. Semua makhluk hidup ciptaan Allah pasti melakukan proses berkembang biak. Ya, sama halnya dengan ibu kalian. Ibu kalian ya melakukan proses berkembang biak sehingga menghasilkan individu baru. Ya, contohnya ibu kamu melahirkan seorang anak. Kalau pada tumbuhan, ya proses berkembang biak adalah proses bertambahnya individu baru sehingga menghasilkan tanaman baru, ya. Jadi apabila kamu punya pohon ya, kemudian berbuah, kamu makan, ya, kamu petik, kamu makan, nanti akan tumbuh lagi seperti itu ya. Jadi proses berkembang biak pada tumbuhan itu penting kalian ketahui, sehingga kamu tidak hanya melihat pohon itu berbuah kemudian kamu petik, sehingga tidak ada pelajaran yang kamu serap ya. Jadi kita belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Ingat ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Hari ini kita belajar yang mengalami perkembangbiakan secara generatif dulu, vegetatifnya nanti ya. Perkembangbiakan generatif itu apa? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan ya. Melakukan proses perkawinan. Siapa yang melakukan proses perkawinan? Siapa yang melakukan proses perkawinan itu adalah benang sari dengan kepala putik. Tanpa kamu sadari, tumbuhan tersebut mengalami proses perkawinan ya. Jadi dia melakukan proses perkawinan untuk menghasilkan buah atau tumbuhan baru. Itu namanya perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu memiliki ciri-ciri. Siapa saja tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif? Tidak semua tumbuhan bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Ada ciri-cirinya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tumbuhan tersebut memiliki bunga, ya. Tumbuhan tersebut memiliki bunga. Jadi kita kalau melihat tumbuhan, dia memiliki bunga, oh berarti itu perkembangbiakannya generatif ya Bu. Tidak semua juga ya. Kita lihat dulu bunganya. Bunganya seperti apa? Masih ingat nggak? Pernah belajar kan di kelas 3 ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap ya. Jadi kalau bunganya tidak memiliki benang sari dan kepala putik, dia tidak bisa melakukan proses perkawinan. Sehingga kesimpulannya, yang bisa melakukan proses perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik. Itu ya. Jadi tidak semua tumbuhan bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif, ya. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-cirinya dia memiliki bunga. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tumbuhan tersebut memiliki biji, ya. Jadi selain bunga, dia juga memiliki biji. Kenapa memiliki biji? Ya, karena kalau kamu mau menanam tumbuhan baru, bisa kan dari biji kan? Kamu taruh di pot, ya, dengan media tanam sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Seperti itu, ya. Jadi yang bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif ada dua, yang memiliki bunga dan memiliki biji. Ingat ya anak-anak ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Coba masih ingat atau tidak? Ya, bagian bunga lengkap. Ini namanya bagian bunga lengkap.
Bagian bunga ini adalah bagian bunga yang bisa melakukan proses perkembangbiakan secara generatif. Jadi tidak asal bunga-bunga saja ya. Apabila dia tidak memiliki benang sari dan putik, dia tidak bisa melakukan proses perkawinan. Ingat ya. Oke, Ibu ingatkan kembali memori kalian mengenai bunga lengkap dan tidak lengkap. Ini ada bunga kembang sepatu ya. Kita lihat dari bawah, ada tangkai bunga ya. Tangkai bunga ini gunanya untuk apa? Ingat nggak? Tangkai bunga gunanya untuk menopang bagian bunga mahkotanya ya. Kemudian dari tangkai bunga kita naik, ada kelopak bunga ya, ini kelopak. Kemudian ada bakal biji. Ini adalah bakal biji yang akan menghasilkan bunga baru atau buah nantinya. Kemudian ada namanya tangkai putik. Ini tangkai putik ya. Ini tangkai putik, ini tangkai putik. Kemudian ini tangkai, ada ujungnya namanya kepala putik. Nah, ini dia adalah alat kelamin pada bunga yang bisa membantu proses perkawinan ya, kepala putik. Kemudian ada lagi benang sari ya, benang sari. Kemudian ada kepala sari ya. Ini adalah bagian bunga yang bisa menghasilkan atau melakukan proses perkembangbiakan secara generatif ya. Jadi proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik ya, sehingga masuk ke tangkai putik ya, masuklah ke dalam bakal biji. Nah, di dalam bakal biji lah inilah terjadi proses peleburan atau perkawinan, namanya proses penyerbukan ya. Dia di dalam bakal biji ini diolah sehingga menghasilkan embrio baru. Setelah jadi embrio jadilah zigot ya. Kemudian jadilah bunga baru, bisa jadi buah baru ya. Itu namanya proses perkembangbiakan secara generatif ya. Jadi alat kelaminnya bunga ada dua ya, ada benang sari dan kepala putik. Dia benang sari jatuh ke kepala putik, mengalir ke tangkai putik, lalu diolahlah di bakal biji. Jadi proses penyerbukannya atau perkawinannya ada di sini. Ingat ya, ada di bakal biji ya. Jadi kamu sering kan lihat pohon jambu, dia kadang suka bersemi ya, suka rontok-rontok apabila kalau udah rontok gitu berarti tandanya dia akan berbuah sebentar lagi. Kenapa? Karena ketika dia rontok benang sarinya ya, serbuk-serbuk putih itu ya, dia jatuh ke kepala putik, masuklah ke dalam bakal biji. Akhirnya bakal biji itu menghasilkan embrio dan zigot baru, berubahlah bunga tersebut menjadi buah jambu ya. Itu adalah proses perkembangbiakan secara generatif ya. Jadi ingat ya, tidak semua tumbuhan bisa mengalami proses perkembangbiakan secara generatif. Kemudian yang menggunakan biji kan gampang ya, kalian pahami ya. Biji itu kan sering banyak ditanam, kayak biji cabai ya, kamu taruh di pot aja dia sudah menghasilkan tunas baru atau tumbuhan baru. Itu namanya perkembangbiakan secara generatif ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan bagian jenis-jenis penyerbukan. Apa sih penyerbukan? Ya, penyerbukan tadi adalah proses perkawinan antara benang sari dengan kepala putih. Dan penyerbukan tersebut ada 4 jenis. Ingat ya, ada 4 jenis ya. Ada penyerbukan yang pertama namanya penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri itu apabila benang sari jatuh ke kepala putik masih dalam bunga yang sama. Ingat, masih dalam bunga yang sama, namanya penyerbukan sendiri ya. Kemudian ada yang kedua namanya penyerbukan tetangga. Kalian punya tetangga kan? Nah, penyerbukan tetangga ini berarti ada di kanan kirinya bunga tersebut nih ya. Jadi
benang sari jatuh ke kepala putik tetangganya, tapi masih dalam satu pohon. Ingat ya, kalau penyerbukan tetangga masih dalam satu pohon, tapi jatuhnya ke tangkai yang lain, gitu ya. Kemudian ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi benang sari ke kepala putik pada tanaman lain, tapi masih satu jenis. Ingat ya, bisa ke tanaman lain, beda pot, beda pohon, tapi masih satu jenis. Contoh, mangga gedong sama mangga harum manis ya. Kepala putiknya, benang sarinya jatuh ke kepala putik mangga harum manis gitu ya. Jadi mangga harum manis dengan mangga gedong misalkan, jadi kan masih satu jenis ya, tapi tanamannya berbeda. Itu namanya penyerbukan silang. Berbeda ya dengan penyerbukan tetangga tadi ya. Kalau penyerbukan silang, tanamannya masih satu jenis tapi beda pohon gitu ya anak-anak ya. Kemudian penyerbukan yang terakhir namanya penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini udah paling terakhir nih. Jadi pohonnya berbeda, jenis tanamannya pun berbeda. Jadi benang sari jatuh ke kepala putik pada tanaman lain ya, pada tanaman lain yang berbeda jenis. Kalau sama jenisnya namanya penyerbukan silang. Begitu ya anak-anak ya. Mengerti ya? Ini adalah jenis-jenis penyerbukan, ada 4. Yang pertama sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Oke. Sekarang kesimpulannya nih. Kita udah belajar pengertiannya, perkembangbiakan pada tumbuhan itu apa, ciri-cirinya bagaimana, sehingga sekarang kita simpulkan jadi tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan generatif, contohnya pohon jambu, pohon rambutan. Kalau pohon jambu dia punya bunga kan, bunganya punya benang sari dan putik punya. Terus pohon rambutan, pohon durian, pohon belimbing dan lain-lain. Sekarang tugas kalian coba diingat-ingat. Apalagi sih tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Oke, ingat tugas kalian adalah mencari tumbuhan lain apa yang bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Itu saja ya. Sekian materi dari Bu Tias. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh kalian tanyakan melalui WA. Sekian dari Bu Tias. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.